Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi kita di seri Olimpiade mengenai pembahasan soal-soal. Soal pertama yang nomor 4 ya, yang belum kita bahas. Diketahui B 1 kali 2 kali 3 sampai 20. What is the sum of the different prime number factor of B? Nah, kalau menanyakan sum of factor of B, different factor prime number, kita cari aja di B ini yang mana yang prime number. Ingat, 1 bukan prime number. Prime number itu apa sih, Miss? Prime number itu adalah bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan yang tidak bisa dibagi oleh bilangan lain kecuali oleh dirinya sendiri. Ingat ya, 1 bukan prima, yang prima adalah 2. Karena dia mintanya the sum, langsung aja kita buat tanda tambah. Sum itu artinya jumlah. Tambah 3, tambah bilangan prima berikutnya adalah 5, terus ditambah 7, ditambah juga dengan ada 11 ya, 11, terus ada 13, 17 dan 19. Ya, silakan dicari berapakah hasil jumlahnya. Insya Allah ada nak ya di Pilgan. Oke, Miss lanjutkan nomor 5 mengenai pecahan. Solve the following. 9 per 9 per 10 kali 7 ditambah 8 dikali min 9 per 10 min 85 kali 9 per 10. Nah, tentunya ini adalah mengenai sifat dari penjumlahan. Kalau misalnya dia punya bilangan yang sama, operasi bilangan, maka dia boleh keluar, kan sama-sama punya 9 per 10. Maka 9 per 10-nya ini Miss keluari. Jadi yang ini keluar, sisanya adalah 7. Yang ini keluar, ingat ini ada min, jadi plus kali min, jadi min 8 kali 9, terus min 8 saja ya, 9-nya udah keluar. Terus min 85 dari yang ini. Udah, jadi 9 per 10, 7 min 8 min 85, berapa hasilnya? Hasilnya adalah min 86. Lalu ini kita jadikan pecahan biasa dulu. Jadi ini dikali kemudian ditambah. 9 kali 10 90, 90 ditambah 9 jadi 99 per 10 dikali min 86. Hasilnya adalah pasti karena dikali min hasilnya adalah negatif. Semua pilihan kebetulan adalah negatif. Nah, kalau dibagi dengan 10, kita cari aja 99 kita kali dengan 86. Hasilnya adalah 8.514 per 10. Kalau dibagi 10 tinggal kita taruh satu angka di belakang koma. Jadi min 851,4. Sehingga jawabannya adalah yang A. Oke, semoga bisa dipahami nak ya. Ini masih tipikal soal mudah. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Jadi di nomor 6 ini kita lihat dari setiap soalnya dia mempunyai 2 huruf, ada huruf X dan huruf Y. Yang bawahnya juga, maka itu kita sebut dengan persamaan linear 2 variabel. Berbeda dengan persamaan linear 1 variabel, persamaan linear 2 variabel ini harus ada 2 persamaannya. Jadi ini kita sebut dengan persamaan 1. Yang bawah kita sebut dengan persamaan 2. Kalau dia ada 2 persamaan, baru bisa kita selesaikan. Lalu kita akan mencari nilai X dan Y-nya. Katanya yang ini, persamaan yang ini, dan yang sebelahnya itu mempunyai solusi yang sama. Maksud mempunyai solusi yang sama, artinya dia memiliki nilai X dan Y yang sama. Sehingga kita akan mencari nilai X dan Y dari yang bagian ini. Bagaimana cara mencarinya? Agak sedikit berbeda dari satu variabel.
Pertama, kita tuliskan dulu persamaannya, tapi dalam bentuk yang sedikit berbeda. Kalau di soal kan dia gini, 2Y sama dengan 0, maka kita akan menuliskannya dalam bentuk X sama Y saja di kiri, sedangkan min 8-nya akan kita taruh di sebelah kanan. Jadi min 4X min 2Y sama dengan negatif 8. Nah, kalau pindah ruas dia tandanya ikut berubah. Lalu yang ini X min 3Y sama dengan min 5. Persamaan itu boleh kita sederhanakan. Maksudnya gimana? Dalam satu persamaan ini, yang ini ya, kalian lihat, ini kan semua bilangannya bisa kita bagi 2. Jadi lebih baik jika kita sederhanakan saja. Jadi kita sederhanakan, kita lihat 4, min 2 dan min 8 ini sama-sama bisa dibagi dengan, supaya negatifnya hilang, Miss bagi aja dengan min 2. Sehingga hasilnya adalah 2X plus Y sama dengan, sama-sama dibagi 2 semua ya, sama dengan 4. Nah, terus yang ini dari mana sih Miss yang X min 3Y-nya? Ini dari yang bawahnya. Nah, itu nggak perlu kita ubah. Kenapa tidak perlu diubah? Karena kebetulan sudah sesuai yang kita inginkan, di mana X sama Y-nya sudah di kiri dan yang bukan X itu di kanan. Lalu kita eliminasi namanya. Udah dapat ini ya. Terus ini 2 persamaan ini akan kita lakukan eliminasi. Apa itu eliminasi? Eliminasi itu akan kita hilangkan salah satu. Jadi kan di sini ada X dan Y. Miss akan misalnya mau menghilangkan X. Menghilangkan X. Menghilangkan X berarti X-nya ini Miss kotak. Kemudian ini Miss kali silang. Yang ini kan 1. Dikali silang jadi atas kali 1, bawah kali 2. Sehingga hasilnya adalah 2X plus Y sama dengan 4 yang atas. Yang bawah 1 kali 2 juga jadi 2X min 6Y sama dengan min 10. Nah, sudah sama kan X-nya ya. Jadi tinggal kita kurang supaya dia hilang. Ini dikurang ini habis. Yang ini nulisnya jadi Y dikurang min 6Y. 4 dikurang min 10. Jadi Y plus 6Y sama dengan min ketemu min plus. Jadi langsung aja Miss buat 4 tambah 10. Y tambah 6Y. 1 tambah 6 jadi 7Y sama dengan 14. Sehingga Y adalah 14 dibagi 7. Sehingga nilai Y-nya adalah 2. Udah, kita sudah dapat nilai Y. Jadi yang dihilangkan itu bukan yang dicari. Kalau menghilangkan Y berarti kita mencari X. Oke, kita lanjut lagi ya. Sudah dapat nilai Y, artinya kita sekarang mau mencari nilai dari X. Nah, kalau sudah dapat salah satu, nggak perlu pakai eliminasi lagi. Ada namanya metode substitusi. Substitusi ini tinggal kita pilih salah satu. Mau persamaan yang 2X plus Y sama dengan 4 atau 1X min 3Y sama dengan min 5. Saran Miss ambil yang mudah saja, sehingga Miss memilih yang 2X plus Y sama dengan 4 ya. Jadi Y-nya udah dapet nih, substitusi Y sama dengan 2. Kita mau mencari X. 2X tambah 2 sama dengan 4. 2X sama dengan 4 kurang 2. Jadi 2X sama dengan 2, sehingga nilai X adalah 2 dibagi 2, yaitu X-nya adalah 1. Udah dapat kita. Panjang sekali Miss. Iya, memang 2 variabel itu sepanjang ini ada 2 langkah. Namanya metode eliminasi dulu, kemudian lakukan metode substitusi.
Untuk yang masih belum terlalu paham metode ini, nanti akan Miss kirimkan video tambahan untuk metode eliminasi dan substitusi ya. Oke, udah dapat kita nilai X sama dengan 1 dan nilai Y sama dengan 2. Kita balik lagi ke soalnya. Kita dapat tadi X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Terus dia nanya lagi, AX min 3Y sama dengan min 3 dan 2AX plus 2BY sama dengan 4 katanya punya solusi yang sama. Artinya dia juga X-nya 1 dan Y-nya 2. Tentukan nilai A dikali B. Artinya kita mau cari nilai A dan B-nya. Posisi A ada di AX min 3Y sama dengan min 3, maka kita gantikan posisi X-nya dengan 1. Jadi A kali 1 min 3 kali 2 sama dengan negatif 3. Jadi A min 6 sama dengan min 3. Jadi A sama dengan min 3 tambah 6. A sama dengan 3, itu nilai dari A. Untuk nilai dari B, posisi B kan ada yang di bawah. Berarti kita ambil yang bawah. 2AX plus BY sama dengan 4. Kita ganti nilai yang sudah kita tahu. 2, A-nya kita ganti 3. X-nya tadi kita dapat adalah 1. Plus B-nya kita belum tahu. Y-nya adalah 2 sama dengan 4. Itu berarti 2AX itu berarti 2 kali A kali X. Jadi 2 kali 3 kali 1 yaitu 6. B kali 2 adalah 2B sama dengan 4. Kita dekatkan yang temenan yaitu 6 sama 4. Jadi 2B sama dengan 4 kurang 6. 2B sama dengan min 2. Jadi B adalah min 2 per 2 atau min 1. Nah, yang ditanya adalah A kali B. A-nya adalah 3, B-nya adalah min 1. Jadi 3 kali min 1 yaitu min 3. Pilihan min 3 ternyata ada di bagian B. Semoga bisa dipahami nak ya. Jadi untuk dua variabel kita menggunakan namanya metode eliminasi dan metode substitusi untuk mencari hurufnya. Kapan dipakai? Kalau ada dua variabel alias ada dua huruf. Nih nak ya, ini langkah pertama kita tadi mengeliminasi, kemudian langkah kedua kita mensubstitusi, sudah dapat nilai X dan Y, lalu kita mencari nilai A, lalu kita mencari nilai B. Ini langkah yang paling pertama sekali, kita mengubah persamaannya dulu supaya mudah kita kerjakan. Lanjut soal berikutnya. Diketahui fx sama dengan 3x min 1 dan gx sama dengan 2x plus 3 mempunyai solusi yang sama pada x sama dengan min 1 per a. Berapakah nilai dari a? Kalau dikatakan have the same value berarti hasilnya sama. Maka kita bisa menuliskan fx sama dengan gx. Nah, berapakah nilai fx-nya? Fx-nya adalah 3x min 1 dan gx-nya adalah 2x plus 3. Jadi kita mau mencari nilai dari x-nya. Berapa ini? Jadi 3x min 2x sama dengan 3 tambah 1. Jadi ini x sama dengan 4, 3 kurang 2 adalah 1 ya. 1 nggak perlu kita tulis, jadi cukup ditulis X saja. Nah, lalu yang ditanya apakah nilai X-nya? Ternyata perjuangan kita belum selesai nak ya. Ternyata nilai yang ditanya adalah nilai A, di mana nilai X itu katanya sama dengan min 1 per A. Nah, maka kita ganti aja di sini. X di sini kita ganti 4, 4 sama dengan min 1 per A. Jadi kita tukar nih posisi A-nya ini jadi A sama dengan min 1 per 4. Tinggal kita tukar aja posisinya. Jadi jawabannya adalah yang C. Given dan X tambah 3 lebih kecil dari 8 lebih kecil dari 3X plus 4. Jadi X tambah 3 lebih kecil dari 8 lebih kecil dari 3X plus 4. What is the maximum number of integer value of X? Nah, dia mau menanyakan berapa sih nilai dari X yang terbesar? Kalau kalian nemu soal seperti ini boleh dipisah nak.
Jadi ini jadi X plus 3 lebih kecil dari 8. Nah, kalau yang sebelahnya ini dia dibalik. Jadi 3X plus 4 lebih besar dari 8. Ya, dia kebalikannya. Sehingga kita bisa tahu nih nilai X-nya berapa nih minimal. Misalnya nih, ini jadi X lebih kecil dari 8 kurang 3, berarti X lebih kecil dari 5 ya. Kalau yang ini sama nggak 5 juga ya, 3X lebih besar dari 8 kurang 4, 3X lebih kecil dari 4, X lebih besar ya, X lebih besar dari 4/3. Berarti X itu diantara lebih besar dari 4/3 tapi lebih kecil dari 5. Lebih kecil dari 5 berarti ini nggak nyampe 5, sehingga nilai maksimumnya adalah 5. Ya, paling besar itu 5. Ya, walaupun di sini nggak ada garis, sebenarnya 5 itu nggak boleh, tapi karena ditanya nilai maksimum maka kita ambil 5 nah ya. Lanjut kita ke soal yang 11 sampai 15 di mana scoringnya berbeda ya. Jadi di UMI ini 1 sampai 10 itu skornya berbeda dengan soal 11 sampai 15 dan akan berbeda dengan soal 16 sampai 20. Ini ada katanya a piece of string, jadi semacam tongkat biasanya digunakan untuk membentuk keliling dari sebuah persegi. Square artinya adalah persegi dengan panjang sisi X cm. Jika same pitch of string, jika dengan tongkat yang sama digunakan untuk membentuk segitiga equilateral triangle, itu adalah segitiga sama sisi. What is the length of one side of the triangle? Jadi kita kan berarti perimeter of square with sides X cm. Perimeternya berapa? Keliling persegi kan rumusnya 4 kali sisi nih. Berarti kelilingnya adalah 4 kali X. Karena sisi tadi side-nya adalah S cm. Udah tahu kita keliling dari persegi adalah 4S. Lalu kalau sekatanya akan menjadi sebuah segitiga. Segitiga itu kan 3 sisi dan kelilingnya lagi-lagi 4X. Segitiga sama sisi. Jadi anggap aja ini A dan A. Jadi kelilingnya harus tetap 4X. Jadi A tambah A sama dengan 4X. Jadi 3A sama dengan 4X. Sehingga nilai dari sisi segitiganya adalah 4X/3. Jadi jawabannya adalah yang D.